Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, baru-baru ini akun Shopee saya itu terkena pembatasan akun. Jadi, eh, tokonya itu nanti tidak bisa terbuka dan kita tidak bisa melakukan transaksi apapun di Shopee. Nah, ini saya baru tahu bahwa di tanggal 17 2024 bulan 9 itu mulai terblokir akunnya. Nah, itu dikarenakan saya itu menjual ikan yang dilarang untuk diperdagangkan. Nama ikan itu adalah ikan balasak ya. Kemarin sudah pernah saya bahas itu di Shopee, di YouTube maksudnya, dan bagaimana cara mengakalinya itu dengan merubah namanya menjadi misalnya sharknya itu cuma ditulis S4K, kemudian fotonya itu tidak terlalu fokus ke ikan tersebut. Nah, ini karena saya mencoba untuk agar ikannya cepat laku, itu saya ganti fotonya. Jadi bukan lagi tersamarkan oleh rumput-rumput dan sebagainya, tetapi saya ganti dengan gambar foto ikan asli tersebut. Nah, usut Shopee itu langsung mendeteksi bahwa itu adalah ikan yang terlarang menurut kategori Shopee ya. Nah, kemudian langsung diblokir. Nah, sebenarnya ikan itu tidak apa ya, tidak terlarang ya untuk yang di penangkaran. Nah, ini bentuk ikannya. Sebenarnya ikan ini ikan umum di di kios-kios ikan hias itu banyak ditemukan dan harganya sangat terjangkau sekali. Jadi orang menengah bawah, tengah atas pun bisa memilikinya. Nah, namun untuk di alam liar ini sudah termasuk ikan yang terancam punah. Nah, di sini bisa dilihat barasak memiliki habitat di sungai berarus dan rawa dengan sebaran di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Status ikan hias ini menurut IUCN adalah rentan dan berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2021 dilindungi penuh. Jadi ikan ini memang dilindungi khususnya untuk di perairan lepas ya. Apalagi waktu saya tinggal di Kalimantan antara tahun 2000 berapa ya, 2010 sampai 2015 itu belum pernah melihat ikan ini di alam liar ya. Biarpun saya waktu itu tinggal di pedalamannya, itu belum ada atau tidak pernah melihat ikan ini. Jadi memang ikan ini terancam punah. Namun ikan ini sudah dikembangbiakkan di penangkaran ya. Jadi di Thailand sana banyak. Jadi kemungkinan ikan yang dijual itu bukan ikan tangkapan liar, tapi memang sudah hasil penangkaran, mungkin dari Thailand atau dari peternak-ternak lokal dan sebagainya. Nah, si Shopee kan tidak bisa mendeteksi itu ya. Jadi apakah itu tangkapan liar atau apakah itu hasil penangkaran, tidak tahu hal itu. Dia taunya cuma asal asal blokir aja, asal tutup toko aja. Nah, itu yang menyebabkan masalah ya. Nah, akhirnya toko saya itu terkena masalah di tanggal 17 tersebut. Itu saya ketahui ketika saya akan membeli eh bekal buat anak di sekolah pagi-pagi itu kan, mencoba untuk memakai Shopee Pay karena ada saldo di situ kan. Nah, ketika saya coba beli di Alfamart itu, kenapa itu ditolak sama bukan ditolak, tapi tidak bisa sampai 3 kali saya coba kan. Nah, setelah itu saya baru sadar, oh ternyata ini diblokir. Nah, akhirnya saya pindahkan semua eh, sisa saldo yang ada di Shopee Pay itu ke nomor rekening. Nah, setelah itu saya tanyakan permasalahannya itu ke eh,
itu tadi ke CS Shopee ya. Jadi caranya biasanya cuma tekan ini aja, chat dengan agen Shopee. Kemudian nanti kita langsung tulis saja nih, tekan aja chat CS, nanti akan terhubung dengan admin yang manusia ya, jadi bukan robot. Kalau yang masih coki ini robot dia. Nah kemudian kita jelaskan permasalahannya dan sebagainya, nanti akan dijelaskan dengan detail oleh si admin Shopee tersebut. Nah setelah itu baru saya bertanya kenapa kok tidak bisa transaksi di Alfamart. Nah intinya kemudian si agen Shopee itu mengecek apa permasalahannya. Nah ternyata itu masalahnya itu adalah saya ini, nah ini dikarenakan melakukan menjual binatang dan tumbuhan yang dilindungi beserta turunannya. Nah kemudian di sini saya diharuskan untuk membuat surat pernyataan seperti ini, surat pernyataannya. Nah ini surat pernyataan bahwa saya tidak akan mengulangi itu lagi untuk menjual atau mengupload itu. Jika nanti terulang lagi itu kemungkinan akun saya akan diblokir permanen. Nah oleh karena itu saya kemudian membuat surat tersebut, dan surat tersebut itu juga agak ribet juga karena harus diubah ke PDF ya, apalagi saya kan lama tidak ngotak-ngatik komputer ya, seperti tidak ngetik atau tidak pernah merubah dokumen dari Word ke PDF itu kan, jadi agak ribet itu kan, dan juga butuh waktu untuk melakukan itu kan, jadi ini sangat membuang-buang waktu kan. Nah kemudian perlu diingat untuk namanya itu jangan sampai salah ya, nama kemudian nama username Shopee-nya itu jangan sampai salah salah angka, misalnya Pak yang hurufnya pakai huruf besar misalnya, maksudnya huruf kecil harus ditulis, jangan ditulis huruf besar dan sebagainya. Kemudian tanda tangan, kemudian nama lengkap kita juga harus tertulis di situ. Jadi memang agak ribet sekali. Nah saya sampai membuat chattingan ke Shopee berkali-kali, bisa dilihat di sini kan, chattingan Shopee berkali-kali, sampai kita harus disuruh mengirim fotokopi KTP dan fotokopi KK. Nah untungnya dokumen tersebut lengkap. Nah kalau tidak lengkap mungkin tidak berhasil ya. Nah di sini mana yang penting-penting ya, saya cari aja. Mencurigakan, kemudian nah nih, kemudian di hari terakhir ini ternyata surat pernyataannya tuh salah, seperti tadi tuh. Jadi mohon untuk mengisi username sesuai dengan yang ada di akun Shopee. Jadi jangan sampai salah, misalnya yang pakai spasi, yang pakai huruf besar, yang pakai ini itu, jadi harus sesuai itu. Nah kebetulan nama akun saya tuh tidak ada huruf besarnya. Nah jadi tanpa ada tanda huruf kapital sama tanpa ada nama lain, nama toko saya kan, nama toko saya sama nama username kan berbeda. Jadi nama tokonya kan Ikan Hias Anasera, sementara nama username saya ini Juatik Store ini, jadi harus beda, harus memakai nama yang Juatik Store, bukan yang Ikan Hias Anasera tersebut. Nah akhirnya saya bikin lagi. Nah setelah itu berhasil dan akhirnya bisa dibuka ya tokonya akhirnya. Nah itu sangat kita lihat tokonya. Nah ini nama tokonya kan beda kan. Nah tadi itu saya gabungin jadi Juatik Store dalam kurung Ikan Hias Anasera. Nah ternyata tidak boleh seperti itu. Nah setelah
saya lengkapi data itu dengan valid, baru sekitar 2 jaman itu di hari Jumat ini eh, datanya akun toko saya berhasil dibuka ya. Jadi memang sengaja saya kerjakan hari itu juga, karena di hari Sabtu dan Minggu itu biasanya libur, jam kerjanya Shopee itu hanya dari Senin sampai Jumat. Nah, di hari Sabtu dan Minggu itu libur, jadi nanti harus nunggu lagi hari Senin. Jadi segera langsung saya lengkapi itu biar tidak menjadi masalah, karena memang untuk Shopee ini, di Shopee saya ini maksudnya ini menjadi salah satu penghasilan juga, penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi ditulis di surat di semacam formulir itu, di situ alasan kenapa Shopee toko Anda harus dibuka. Nah, saya tulis saja ini sebagai penghasilan utama saya. Jadi mungkin sih Shopee juga merasa iba dengan itu kan. Nah, kemudian membantu atau membukakan toko saya tersebut, jadi tidak lagi diblokir. Jadi akhirnya bisa jualan lagi. Nah, kemudian oleh sebab itu untuk jualan ikan kita harus hati-hati ya, jangan sampai apa yang ada di produk kita ini melanggar kebijakan Shopee. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu sebaiknya mengecek dulu ya, barang apa yang dijual itu apakah dilarang. Misalnya dilarang menjual senjata api, dilarang menjual rokok elektrik, itu juga dilarang. Jadi jangan sampai nanti ketika kita ngiklanin di Shopee tahu-tahu kena blokir. Apalagi kalau ini sebagai penghasilan utama ya. Kalau cuma penghasilan sampingan aja sih, maksudnya cuma iseng-iseng aja tidak masalah. Tapi kalau misalnya ini sebagai penghasilan utama, itu nanti menjadi masalah. Jadi itu yang mengherankan saya. Jadi biasanya kan sehari ada orderan ini kok sampai berapa hari ini kan dari tanggal 17, nah sampai tanggal 18, tanggal 19 kenapa enggak ada orderan itu. Oh, ternyata itu tokonya keblokir, kena pembatasan akun. Nah, jadi setelah saya tahu, baru saya bikin itu tadi surat pernyataan sama mengisi formulir. Nah, setelah itu baru di tanggal 20 itu akunnya terbuka. Jadi butuh waktu kira-kira 1 harian itu dengan catatan kalau data-data lengkap dan valid ya, maksudnya namanya sesuai, nama username Shopee-nya sesuai dengan yang tertulis di surat tersebut. Karena kadang kalau tidak sesuai itu harus diulang lagi, dan itu sangat sangat melelahkan, sangat memakan waktu lama. Nah, ini memang sengaja saya kerjakan dengan cepat. Jadi ketika tahu pemberitahuan bahwa harus segera membuat surat pernyataannya itu harus dibetulin, maksudnya langsung saya betulkan saat itu juga. Jadi di jam 13, di jam berapa ya, saya cek dulu. Nah, jadi di jam 15.43 itu kan dapat kiriman surat seperti ini. Nah, langsung di jam 16.39 langsung saya kirimkan file terbarunya itu. Nah, kemudian saya kasih tambahan embel-embel kata-kata mengiba kan, misalnya mohon segera diprotes karena Shopee adalah mata pencarian utama saya untuk menghidupi anak dan istri. Jadi biar itu pancingan, biar orang merasa iba dengan itu kan. Nah, setelah itu baru terbuka. Nah, jadi setelah itu baru dihubungi CS lagi kan. Di jam 17 ini telah menerima data tersebut dan secepatnya akan kami hubungi. Nah, yang agak menakutkan tuh dia bilang
membutuhkan waktu dengan estimasi 3 hari kerja. Wah, berarti dalam hati saya harus nunggu sampai hari Selasa kan, karena hari ini kan laporannya di hari Jumat, berarti nunggunya harus sampai hari Selasa, karena hari Sabtu dan Minggu kan hari libur. Jadi wah, ya sudah. Nah, untungnya setelah itu saya kemudian kirim lagi, oh, pokoknya harus kita respon ya, tapi dengan kata-kata yang mengiba atau kata-kata yang sopan, jangan yang kita marah-marah atau maki-maki ya, karena mereka juga CS-nya itu kan juga manusia yang punya perasaan juga. Jadi kalau CS-nya itu kita buat emosi, dia nanti juga akan tidak membantu kita. Tetapi kalau kita membuat si CS itu merasa iba dengan kita, nah nanti kemungkinan dia akan membantu kita. Jadi saya tulis juga, tolong cek surat penyataannya apakah salah dan benar. Jadi biar nanti tidak harus ngulang lagi. Misalnya hari Selasa itu tahu-tahu dapat kiriman harus dibetulin lagi kan. Nah, berarti harus itu lagi, menambah waktu lagi, harus kita kirim file lagi, nambah waktu nunggu 3 hari kerja lagi. Nah, bisa tidak terselesaikan karena dalam 30 hari itu harus segera diselesaikan untuk masalah ini. Kalau tidak nanti akan kena blokir permanen. Nah, kemudian setelah itu akunnya terbuka ya. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih. Nah, ini sebagai wujud ya, wujud kita ya, karena sudah dibantu maka kita harus berterima kasih, gitu aja ya. Jadi oleh sebab itu ketika mendapatkan masalah segera kita langsung menyelesaikannya itu ya. Nah, jadi ini tanggal 20 bulan 9 2024 di jam 18 itu akunnya sudah terbuka. Nah, itu sangat bagus sekali ya. Artinya saya sudah bisa berjualan lagi, karena memang untuk Shopee ini termasuk yang marketplace yang paling laris ya untuk jualan ikan, terutama untuk jualan kebutuhan-kebutuhan yang hobi. Karena untuk Shopee ini pangsa pasarnya tuh hampir semua kalangan. Jadi mau kalangan atas, bawah, tengah pun biasanya mencari Shopee. Kemudian untuk hobi para perempuan, hobi para laki-laki juga rata-rata mencari Shopee. Kebutuhan mahasiswa, kebutuhan orang kerja juga rata-rata mencari Shopee. Jadi memang kalau misalnya toko kita kena blokir itu agak masalah, karena untuk marketplace lain itu memang agak sepi. Jadi memang yang paling bagus untuk menurut saya untuk jualan online itu masih di Shopee. Nah, kemudian setelah kasus ini apa yang harus kita lakukan? Nah, kita lakukan adalah kalau misalnya ini sebagai penghasilan utama kita ya harus hati-hati, jangan sampai jangan sampai kita ini melakukan kesalahan lagi, karena nanti akan kena blokir permanen. Dan hati-hati juga misalnya seperti jualan ikan, walaupun dengan jasa reguler ya, walaupun mungkin tidak ketahuan Shopee, tetapi ada juga oknum-oknum yang bisa melaporkan itu ya, karena sangat mudah sekali melaporkan itu. Jadi misalnya ada produk seperti ini ya, misalnya ini melanggar aturan. Nah, biasanya orang tinggal bisa melaporkan itu, tinggal ditekan segini kan, laporkan produk ini, kemudian ditulis apa kesalahannya dan sebagainya mana gitu kan. Nah, biasanya kalau sistem atau robot itu dia kadang tidak seselektif yang manusia. Jadi asal misalnya asal blokir aja. Nah, tahu-tahu nanti akunnya kena dibatasi atau produknya diblokir. Jadi
kita harus hati-hati juga. Jadi banyak juga kasus yang seperti itu. Namun kalau kita sudah sesuai aturan ya aman saja, nanti tidak akan terjadi suatu masalah. Jadi kita tinggal naikkan banding, tinggal ngomong banding itu menang. Karena saya juga sering seperti itu ya. Jadi produknya kena masalah, kemudian saya ajukan banding. Kalau memang prosedurnya sesuai atau prosedurnya benar ya itu pasti tidak akan mendapatkan masalah dan tokonya aman-aman saja. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.